Jepang masuk sebagai 10 besar tujuan wisata di dunia dan wisatawan yang banyak berwisata ke sana salah satunya adalah dari Indonesia. Ovi mau berbagi pengalaman berwisata ke negeri Sakura ini untuk pertama kalinya. Ovi juga akan berbagi hal-hal yang menarik dan juga bermanfaat untuk kalian yang berencana mengunjungi Jepang. Ovi akan share tentang 1. Persiapan berwisata ke Jepang, 2. Transportasi dan akomodasi, 3. Rekomendasi wisata, 4. Budget perjalanan, dan yang terakhir tips menarik sebagai referensi. Kalau begitu tolong tonton dan share video Ovi ini ya. Satu, persiapan, paspor dan visa. Sebelum berwisata ke Jepang, sangat disarankan agar kalian memiliki paspor elektronik. Keuntungan memiliki paspor ini diantaranya adalah bebas masuk Jepang selama 15 hari dengan masa berlaku visa selama 3 tahun dari tanggal terbitnya visa selama paspor kalian masih berlaku. Untuk info lebih lengkap, kalian dapat membaca detail informasi di Japan Visa Application Center dan linknya sudah Ovi sediakan di kolom deskripsi ya. Tiket pesawat. Harga tiket pesawat tergantung musim dan pesawat apa yang kalian pesan. Untuk penerbangan langsung dari Jakarta ke Jepang, ada beberapa pilihan pesawat yaitu Garuda Indonesia, Japan Airlines, dan All Nippon Airways. Selain 3 pesawat ini, kalian akan transit di negara tertentu sesuai dengan brand maskapai yang kalian pilih. Kalau kalian ingin mendapatkan harga yang lebih murah, Ovi sarankan untuk booking pesawat saat malam hari di atas pukul 00.01 atau kalian datang ke travel fair yang diselenggarakan. Selain itu, kalian bisa membandingkan antara Bandara Haneda atau Narita yang keduanya terletak di Tokyo. Tapi, kalian perlu tahu kalau Bandara Haneda berlokasi lebih dekat ke tengah kota. Pilihan waktu perjalanan. Untuk berwisata ke Jepang, kalian disarankan untuk mengetahui musim apa yang berlangsung di sana, karena akan berpengaruh ke harga tiket pesawat dan barang-barang yang akan kalian bawa selama perjalanan. Di Jepang terdapat 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Paket data atau Wi-Fi. Ovi sarankan untuk membeli paket data atau Wi-Fi yang akan kalian gunakan selama kalian berwisata ke Jepang dari Indonesia ya, karena harganya akan lebih murah di kantong untuk kalian. 2. Transportasi dan akomodasi. Dalam perjalanan Ovi kali ini, Ovi pilih pesawat yang berangkat paling awal dari Jakarta agar sampai di Jepang sore hari untuk bisa menikmati suasana Tokyo pada malam hari. Ovi menggunakan pesawat All Nippon Airways dengan durasi perjalanan 7 jam 20 menit direct flight ke Bandara Narita. Di bandara, Ovi membeli kartu uang elektronik atau Suica yang wajib kalian miliki selama traveling di Jepang karena kalian bisa menggunakan kartu ini untuk transportasi dan berbelanja di Jepang. Kartu ini dapat kalian top up di convenience store yang ada di Jepang dengan minimum nilai top up 1.000 yen. Perpindahan antar kota. Selama di Jepang, Ovi memilih menggunakan Shinkansen kereta cepat dengan rute perjalanan Tokyo-Kyoto, Kyoto-Osaka, dan terakhir Osaka-Tokyo. Disarankan kalian membeli tiket Shinkansen di awal untuk menghindari antrean pembelian di stasiun ya. Shinkansen memiliki banyak jadwal keberangkatan yang kurang lebih setiap 15 menit dan pastikan kalian datang paling lambat 30 menit sebelum keberangkatan. Karena kereta ini hanya menaikkan dan menurunkan penumpang saja di setiap stasiun. Perjalanan Ovi kali ini membeli tiket Shinkansen menggunakan aplikasi Klook. Perjalanan dalam kota. Ovi menggunakan MRT dan bus selama Ovi di Jepang. Kalian dapat mengandalkan Google Maps selama perjalanan di Jepang karena Google akan memberikan penjabaran secara lengkap moda transportasi pilihan yang bisa kalian gunakan ke tempat tujuan selama kalian di Jepang. Serta semua pembayaran Ovi menggunakan kartu Suica loh. Akomodasi. Ovi sarankan untuk memesan hotel dengan chain internasional seperti Accor atau Marriott Group. Dikarenakan chain internasional memiliki staf yang dapat berkomunikasi selain bahasa Jepang, serta memberikan jaminan kenyamanan serta kebersihan selama tinggal.
Selain itu, hal-hal yang unik dari hotel di Jepang adalah mereka selalu memberikan piyama atau baju tidur dengan toilet yang canggih. Walaupun kamarnya kecil, tapi kamar ditata dengan rapi, bersih, dan nyaman. Terakhir, Ovi sarankan untuk memesan akomodasi yang dekat dengan public transportation untuk memudahkan kalian selama kalian tinggal di Jepang. 3. Rekomendasi tempat wisata. Ovi melakukan perjalanan ke 3 kota utama yang menjadi tujuan wisata yang ada di Jepang, yaitu Tokyo, Kyoto, dan Osaka. Ovi akan memberikan rekomendasi tempat wisata di masing-masing kota yang Ovi kunjungi sebagai berikut. Tokyo, Shibuya Crossing. Shibuya Crossing adalah simpang penyeberangan terkenal di Jepang karena menjadi area wisata dengan berbagai macam pilihan makanan dan fashion. Mulai dari tradisional sampai modern yang bisa kalian temukan di sini. Terdapat orang-orang lokal yang menggunakan pakaian mode khas Jepang atau Harajuku, serta bersuah foto atau video di tempat ini. Saran Ovi tetap berhati-hati dan menjaga barang bawaan kalian karena tempat ini sangat padat dan menjadi pusat wisata terutama pada malam hari. Disney Sea Tokyo menjadi satu-satunya wahana Disney Sea di dunia yang wajib kalian kunjungi dengan tarif masuk kurang lebih 2 juta rupiah per orang. Di sini kalian wajib mengunjungi wahana Fantasy Spring di mana terdapat 4 wahana eksklusif dari Frozen Kingdom, Peter Pan Neverland, Rapunzel Forest, Disney Sea Fantasy Spring Hotel, dan restoran. Kyoto, Fushimi Inari adalah salah satu kuil yang sangat populer di Kyoto dengan sejarah yang panjang. Kuil ini menampilkan ribuan gerbang torii, patung rubah yang diletakkan di berbagai lokasi, bangunan kuil utama yang menakjubkan, dan highlight lainnya yang menampilkan sisi dari tradisi Jepang beserta kuliner dan souvenir yang dijual oleh warga lokal. Arashiyama Bamboo Grove, sebuah hutan bambu alami di Arashiyama, Kyoto, Jepang. Hutan ini sebagian besar terdiri dari bambu moso. Di hutan tersebut terdapat beberapa jalur untuk pengunjung serta terdapat kereta wisata yang mengelilingi area wisata dengan tarif Rp90.000 per orang untuk sekali perjalanan. Kiyomizu-dera Temple merupakan kuil Buddha kuno yang terdapat di Kyoto yang dibangun pada tahun 798 dan sudah 10 kali mengalami kerusakan atau terbakar akibat perang dan bencana alam. Tarif masuk kurang lebih Rp40.000. Kuil ini merupakan kompleks Buddha penting di Tokyo yang didedikasikan untuk Dewa Kanon. Higashiyama District, desa wisata populer yang terletak tidak jauh dari Kiyomizu-dera Temple, menyediakan pemandangan dan segala macam makanan serta minuman khas Jepang yang bisa kalian rasakan. Di dalam desa ini terdapat satu-satunya Starbucks dengan tatami style yang jangan sampai kalian lewatkan ya. Samurai Ninja Museum Kyoto adalah museum yang menyediakan dan memberikan pengalaman pengunjung sebagai samurai atau ninja. Petugas akan memberikan penjelasan dengan bahasa Inggris serta memberikan pengalaman menggunakan alat serta pakaian samurai selama kalian berkunjung dengan tarif mulai dari Rp300.000 per orang. Durasi menikmati museum ini kurang lebih selama 1 jam dan tempat ini juga ramah untuk anak-anak ya. Osaka Castle, istana yang terletak di dalam Taman Istana Osaka, distrik Chuoku, kota Osaka, Jepang. Istana Osaka berada di ujung paling sebelah utara daerah Uemachi,
menempati lokasi tanah yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah sekelilingnya yang menjadi simbol kota Osaka. Ovi sarankan untuk membeli tiket masuk sebelumnya untuk menghindari antrian ya. Umeda Sky Building, salah satu destinasi terkenal di wilayah Umeda di Osaka. Dipilih sebagai salah satu dari 20 gedung dengan arsitektur terbaik di dunia. Gedung ini memiliki desain yang unik, yaitu dua gedung setinggi 173 meter atau 40 lantai yang terhubung oleh taman melayang yang berbentuk lingkaran. Observatorium adalah tempat dengan panorama yang indah. Di sana, kalian dapat menikmati pemandangan Osaka 360 derajat sambil menikmati segelas kopi di restoran yang terdapat di sana. Tempo Zen Ferris Wheel, Kinchiria yang terletak di sebelah akuarium Osaka yang merupakan salah satu akuarium terbesar di dunia. Kincir ini memiliki ketinggian 1125 meter dengan diameter 100 meter. Kincir ini akan berputar selama 17 menit dengan pemandangan Teluk Osaka dan sekitarnya dengan tarif sekitar 80.000 sampai 90.000 per orang yang beroperasi mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam setiap harinya ya. Dotonbori Minami, pusat gastronomi, perbelanjaan, dan hiburan yang sangat terkenal di Osaka. Terletak di seruas jalan antara jembatan Dotonbori dan Nipponbashi ini, kalian juga dapat menikmati wisata air menggunakan perahu wisata yang disediakan di sana dengan durasi kurang lebih selama 20 menit. Ovi sarankan untuk membeli tiket sebelumnya dengan biaya kurang lebih Rp100.000 per orang yang beroperasi mulai dari pukul 11 pagi sampai jam 9 malam. Universal Studio Osaka, sebuah taman bermain yang dibuka sejak tahun 2001, terdiri dari 9 area dengan 18 atraksi serta 20 restoran tematik. Ovi sarankan kalian untuk mengunjungi Harry Potter, Minion Village, Amazing Spider-Man, dan One Piece Premiere Summer. Budget. Berikut adalah estimasi budget perjalanan selama di Jepang dengan durasi 7 malam 8 hari sebagai referensi dari sahabat Ovi. Oleh-oleh, Ovi sarankan untuk membeli di kota terakhir sebelum kalian pulang untuk memudahkan perjalanan kalian membawa barang-barang bawaan. Dan Ovi sarankan untuk membeli oleh-oleh sesuai kebutuhan ya. Fashion, GU atau Uniqlo menjual perlengkapan pakaian mulai dari underwear sampai dengan coldwear. Dengan harga yang terjangkau loh. Disarankan untuk membawa pakaian sesuai dengan kebutuhan dan kalian juga dapat membeli di Jepang langsung dengan harga terjangkau di dua outlet ini ya. 5. Tips. Berikut Ovi rangkum beberapa tips perjalanan ke Jepang sebagai referensi dari sahabat Ovi. 1. Pilihlah waktu berkunjung dan pakaian sesuai dengan musim yang akan kalian kunjungi.
2. Membeli tiket atraksi terlebih dahulu melalui aplikasi atau platform yang tersedia sesuai dengan tanggal kunjungan. 3. Membawa stiker internasional mandiri. 4. Berbelanja di toko bebas pajak dan jangan lupa membawa tas belanja sendiri ya. 5. Mempersiapkan uang tunai dan non-tunai sesuai kebutuhan. 6. Membuat rencana perjalanan agar mendapatkan perjalanan sesuai dengan wishlist dan sesuai dengan budget kalian tentunya. Terakhir, tolong patuhi peraturan lokal Jepang, kebersihan, dan etika sosial ya sahabat Ovi. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang bawaan, barang berharga, dan miliki kontak darurat jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan selama berwisata. Semoga informasi ini dapat membantu kalian yang akan berwisata ke negeri Sakura. Jika ada tambahan informasi atau saran, silakan tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Yang terakhir, jangan lupa tolong share dan subscribe channel On Vacation Indonesia. Bye-bye!